Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa malu kepada Allah merupakan bentuk dari ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah. Rasa malu kepada Allah merupakan buah dari mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malu kepada Allah merupakan tingkatan iman paling tinggi serta ihsan yang paling puncak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan memandang Allah. Dalam riwayat lain, iman merupakan satu ikatan bersama dengan rasa malu. Jadi jika satunya hilang, maka yang lainnya pun akan hilang. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim merasa malu ketika kita bermaksiat kepada Allah, serta merasa takut ketika kita diawasi oleh Allah. Ada sebuah cerita karya Amru Khalid yang berjudul Semulia Akhlak Nabi. Seorang pemuda bertanya kepada ulama. Ia berkata, ulama ini bernama Ibrahim bin Adham. Ia berkata, "Wahai imam, saya ingin bertobat kepada Allah dan tidak akan mengulangi dosa-dosa yang sudah saya perbuat. Tapi bagaimana jika saya melakukannya? Dan bagaimana, apakah ada hal yang membuat saya menjauhkan dari maksiat tersebut?" Lalu Ibrahim bin Adham menjawab, "Jika kamu ingin melakukan maksiat, maka jangan melakukannya di atas bumi ini." Lalu laki-laki ini bertanya kembali, "Bagaimana saya melakukannya? Di mana saya akan melakukannya selain di bumi ini?" Lalu Ibrahim bin Adham menjawab, "Jika kamu ingin bermaksiat, maka kamu bisa melakukannya selain di atas buminya Allah." Maka laki-laki ini pun bertanya kembali, "Bagaimana bisa saya melakukannya sedangkan bola bumi ini berada dalam genggaman Allah?" Lalu Ibrahim bin Adham menjawab, "Apakah kamu tidak malu kepada Allah ketika kamu bermaksiat sedangkan bola bumi ini ada dalam genggamannya?" Lalu Ibrahim bin Adham menjelaskan kembali, "Jika kamu ingin bermaksiat kepada Allah, maka lakukanlah, tetapi kamu tidak boleh memakan rezeki yang sudah Allah berikan kepadamu." Lalu laki-laki ini bertanya kembali, "Lantas bagaimana saya bisa hidup dengan rezeki yang Allah berikan, tapi saya tidak bisa memakannya?" Lalu Ibrahim bin Adham menjawab kembali, "Apakah kamu tidak malu kepada Allah ketika kamu melakukan dosa, sedangkan Allah selalu memberi rezeki kepadamu?" Lalu Ibrahim bin Adham melanjutkan kembali, "Jika kamu ingin melakukan maksiat kepada Allah, maka lakukanlah di tempat yang tidak akan Allah melihatnya." Lalu laki-laki ini bertanya kembali, "Lantas di mana saya harus melakukannya, sedangkan Allah Maha melihat dan Allah mengetahui apa yang saya lakukan?" Lalu Ibrahim bin Adham menjawab, "Apakah kamu tidak malu kepada Allah ketika kamu bermaksiat, sedangkan Allah sangat dekat denganmu?" Lalu beliau melanjutkan kembali, "Jika kamu ingin bermaksiat kepada Allah, apakah kamu tidak ingat? Apakah kamu tidak merasa bahwa Allah sedang melihatmu? Dan bagaimana jika malaikat mencabut nyawamu ketika kamu dalam keadaan bermaksiat? Lalu bagaimana jika para malaikat Zabaniyah Jahannam menyeretmu ke dalam neraka? Lalu katakan kepada mereka bahwa kamu tidak akan ikut dengan mereka." Laki-laki ini menjawab, "Bagaimana bisa itu terjadi?" Lalu Ibrahim bin Adham menjawab kembali, "Apakah kamu tidak malu kepada Allah setelah mengetahui semua penjelasan ini?" Sahabat Al-Quran, dengan cerita ini kita bisa mengambil ibroh bahwa kita senantiasa harus takut kepada Allah. Kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sedang bermaksiat. Ketika dosa sudah merebak dalam tubuh kita, ketika dosa sudah merebak dalam diri kita, maka rasa malu itu sedikit demi sedikit akan menghilang dari diri kita. Jika kita satu kali saja melakukan perbuatan dosa, maka kita selalu ada keberanian untuk melakukan dosa-dosa yang lainnya. Sahabat Al-Quran, semoga Allah senantiasa memberikan pintu taubat kepada kita serta mengampuni segala perbuatan dosa kita, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.